Halo, kembali lagi dengan saya Berdan Elvitra. Hari ini kita akan bahas tentang apa bedanya emas tua, emas muda, dan emas palsu. Banyakan orang berpikir bahwa emas tua itu emas yang usianya sudah tua, karena kita punya pemikiran bahwa tua dan muda itu berdasarkan usia. Padahal nyatanya emas tua dan emas muda itu berdasarkan kadar emasnya, bukan berdasarkan usianya. Jadi bukan berarti kamu punya warisan emas logam mulia yang usianya sudah lama sekali, mungkin punyanya nenek kamu. Mungkin kamu menemukan emas harta karun yang usianya sudah ribuan tahun. Belum tentu emas itu adalah emas tua. Jadi, emas tua adalah emas yang kadarnya 24 karat sampai 18 karat. Jadi turun ya. 17 karat ke bawah sampai 5 atau 6 karat itu adalah emas muda. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengerti bahwa itu adalah emas muda atau emas tua? Nah, mungkin buat teman-teman ada juga yang penasaran gimana caranya bisa menempelkan emas 1 gram di jari. Simak video berikut ini. Di sini saya tulis angka 1, 2, 3, dan 4. Dan akan saya letakkan emas yang paling murni, yaitu 24 karat di nomor 1. Terus ini. Lalu emas campuran di nomor 2. Saya taruh ini saja. Ini emas perhiasan campuran. Lalu yang ketiga adalah emas lapis di sebelah sini. Oke. Dan yang keempat adalah emas palsu di nomor 4. Jadi di sini ada emas murni, emas campuran, emas lapis, dan emas palsu. Terus cara ngeceknya gimana? Untuk mengetahui emas asli atau palsu, emas lapis atau emas campuran adalah dengan cara memeriksa menggunakan bahan kimia. Pertama-tama yang perlu kita sediakan adalah tentu saja emasnya dulu, karena kalau tidak ada emasnya apa yang mau dicek. Yang kedua, kita sediakan 2 jenis cairan bahan kimia, yaitu N adalah nitric acid dan H adalah HCl. Kedua campuran ini ketika dicampurkan akan menjadi aqua regia. Aqua regia adalah campuran antara nitric acid dan HCl yang dapat menghancurkan bahan-bahan lain selain logam mulia emas. Sehingga ketika dicampurkan dengan kedua cairan ini, maka akan ada bagian-bagian tertentu yang akan hilang, hancur, dan akan ada bagian-bagian tertentu juga yang tersisa, yaitu emasnya saja. Tentu saja, tidak banyak bicara, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengeceknya. Pertama-tama kita sediakan ini semua, ada tisu juga, ada sarung tangan plastik. Kenapa harus ada sarung tangan plastik? Karena ini adalah air keras, akan sangat berbahaya bagi tangan jika terkena. Untuk persiapannya adalah kita pertama-tama harus pakai sarung tangan plastik dulu, ya. Oke, sarung tangan plastik sudah saya pakai. Sekarang saatnya mengambil tisu. Gunanya adalah untuk membersihkan terlebih dahulu permukaan dari batu uji. Ini namanya batu uji, khusus untuk menguji logam mulia. Bahannya terbuat dari apa? Ini adalah batu kali. Jadi batu dari sungai yang sudah dipahat sedemikian rupa dan dibentuk. Ini ada bekas emas logam mulia saat pengujian waktu lalu ya. Di sini tidak kelihatan, yang di sini lebih kelihatan mungkin ya. Oke, saya taruh di sini.
Pertama-tama kita ambil logam mulia yang paling tidak asli, yaitu logam mulia yang palsu terlebih dahulu. Saya gosok di bagian yang sebelah sini ya. Tujuannya digosok adalah supaya ada bekas logam yang menempel. Warnanya putih ya guys. Jadi sudah dari warnanya saja kita bisa lihat bahwa ini bukan emas asli. Ini adalah swasa. Ya, swasa adalah replika emas yang menyerupai emas 24 karat. Namun bahannya bukan emas. Tidak ada kode sama sekali di dalamnya. Karena emas asli, entah itu lapis atau itu campuran, akan ada kode-kode tertentu yang tercantum di dalamnya. Begitu juga emas yang 24 karat. Oke, kita taruh di sini ya. Kita gosok nomor 3 di bagian sebelah sini. Ini adalah emas lapis. Emas lapis ini warnanya kuning ya, tapi tidak begitu kuning oranye. Ada kode yang tertulis di dalamnya. Nah, kalau kalian melihat, ini ada kode di dalam situ ya. Di emasnya ada kode yang tertulis. Tujuannya adalah untuk menandai berapa karat emas ini. Kita taruh di sini. Lalu yang nomor 2, ini adalah emas campuran. Saya gosokkan di sini. Warnanya lebih oranye dibandingkan yang nomor 4 tadi dan yang nomor 3 yang ini ya. Jadi ini adalah emas campuran. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya emas campuran, emas lapis, emas palsu, dan juga emas murni. Dan yang terakhir, nomor 1, akan saya gosokkan di bagian yang terakhir. Ini emas murni ya guys, 24 karat. Nah, warnanya sangat oranye dan kekuning-kuningan. Tenang saja, emas yang digosokkan di sini tidak berkurang ya gramasinya ya, karena ini permukaannya sangat halus. Kalau permukaannya kasar seperti amplas mungkin akan tergerus begitu banyak dan berkurang gramasinya. Untuk saat ini tidak berkurang sama sekali karena terlalu mikroskopik, terlalu sedikit untuk berkurangnya. Saya buang ini dulu biar jelek. Jadi kita bisa lihat sendiri ya warnanya. Yang ini nomor 1 warnanya lebih oranye, dan yang nomor 2 warnanya agak kemerahan. Ini warnanya agak kemerahan dan ini warnanya kuning. Untuk yang nomor 3 tadi emas lapis dan yang satunya emas palsu. Sekarang saatnya kita mencampurkan nitric acid. Kita aduk-aduk. Kita gosokkan di permukaan batu uji. Ketika nitric acid digosokkan ke logam campuran tadi yang palsu dan juga digosokkan ke yang ini, langsung hilang guys. Gosokkan lagi, ambil lagi, digosokkan ke yang ini, juga hilang guys. Coba kita gosokkan ke emas murni yang 24 karat. Tidak hilang. Tidak hilang sama sekali. Yang ini sudah hilang duluan paling cepat. Nah ini kenapa kok nggak hilang? Karena ini bahannya dari besi. Jadi tidak asli sama sekali. Bahannya memang kuat, tapi tidak kuning. Jadi emas itu bisa dilihat dari warnanya saja kelihatan. Masalahnya ketika tadi lihat warnanya kuning, tapi digosok warnanya putih. Jadi jelas itu bukan emas ya. Nah, kita tunggu beberapa saat saja, sudah kelihatan mana yang paling murni kan? Tentunya yang ini ya. Lalu bagaimana cara menghilangkan jejaknya lebih lagi? Yaitu dengan mencampurkan HCl.
Jadi emas ini adalah emas palsu. Saya gosokkan dengan HCl ya. Langsung hilang. Karena HCl dapat menghancurkan logam besi sekalipun. Jadi dia tidak bisa bertahan lama. Lalu yang ini tidak perlu digosok saja sudah hilang dengan nitrit acid karena dia adalah emas lapis. Artinya kadarnya sangat rendah dan juga tipis sekali lapisannya di atas permukaan logam. Dan yang ketiga ini tadi sesuai dengan nomor 2 yang saya kasih contohkan, ini adalah emas campuran. Emas campuran terdiri dari emas yang dibakar menjadi satu dengan logam-logam lainnya seperti tembaga, perak, dan kobalt untuk menjadikan emas hitam. Itu adalah bahan campuran untuk memperkuat atau memperkokoh emas agar tidak mudah rusak. Biasanya digunakan dalam perhiasan supaya perhiasannya tidak mudah bengkok. Karena sifat alami emas adalah lunak. Dan perlahan-lahan hilang ya, sudah hilang, warnanya tinggal putih saja karena itu perak. Nah, peraknya akan tersisa di sini, tapi logam-logam lainnya sudah hancur. Perak dan emas ada di sini. Biasanya kalau warna putih ini terdapat pada perhiasan perak atau perhiasan emas putih. Emas putih adalah emas yang banyak peraknya ketimbang emasnya. Dan yang terakhir kita gosok yang emas 24 karat. Masih tidak hilang, tidak bisa hilang. Jadi hanya pudar sedikit saja, lama sekali hilangnya. Karena logam mulia itu disebut mulia karena memang dia tidak bisa bereaksi terhadap bahan kimia, tidak bisa berkarat, jadi dia tidak bisa hancur dengan mudah. Maka dari itu dia disebut logam mulia. Ini campuran dari nitrit acid dan HCl adalah aqua regia yang dimana dipakai untuk memeriksa atau menguji emas asli atau palsu. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara menguji emas tua, emas muda, dan emas palsu. Emas palsu akan hilang terlebih dahulu. Emas lapis itu adalah hanya permukaannya saja yang emas. Nah, lihat di sini ya. Jadi bagian luarnya saja yang emas. Bagian dalamnya itu bukan emas. Jadi ada campuran lainnya di dalam. Tapi tidak dibakar atau dilebur jadi satu. Jadi itulah caranya untuk menguji emas tua dan emas muda. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu emasnya, dan juga ini adalah kaca pembesar untuk kamera HP dan juga bisa untuk foto fish eye biasanya. Buat teman-teman yang suka selfie biasanya tahu alat ini. Ini bisa dipasang di HP, jadi kalian tidak usah beli kaca pembesar khusus, bisa pakai kaca pembesar yang ini. Ini untuk makro ya, ada tulisannya makro gitu ya. Oke, kita coba untuk uji satu persatu. Teknik berikutnya untuk melihat emas ini lapisan atau emas palsu atau emas 24 karat, yaitu dengan cara melihat kode pada logam mulianya. Contoh seperti ini. Ini untuk emas 24 karat. Sertifikatnya sudah tertulis jelas bahwa ada kadarnya, yaitu fineness 999,9. Juga keterangan bentuknya, form, yaitu gold bar. Lalu beratnya 1 gram, dan juga tidak ada nomor seri di sini. Ada tanda tangan, dan juga ini sertifikasi dari LBMA, yaitu sertifikat dari luar negeri, di mana ketika kamu menjual emas ini di luar negeri tanpa perlu digosok melalui tes uji seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini logam mulia 24 karat seperti yang tertera pada sertifikatnya. Dan juga kalian dapat cek di bagian belakang seperti ini, tulisannya logam mulia, dan juga ada tulisan tipis di dalam situ. Coba kita lihat dulu. Dan di bagian tengah
itu ada tulisan LM nya guys. Kalau kita lihat, itu ada tulisan M. Kalau diginikan kemungkinan ada tulisan L. Ya, itu ada tulisan L nya di bagian tengah. Jadi logam mulia ini ada sertifikatnya juga pada logam mulianya. Ketebalannya juga ada, ukurannya kecil lebih tebal, dan ada tulisannya fine gold. Bisa dilihat ya. Untuk emas campuran itu detail sekali perhiasannya. Kenapa detail? Dia sangat kokoh karena dengan campuran-campuran yang terkandung di dalamnya, walaupun emasnya lunak, ada logam-logam lain yang bisa membuat dia menjadi kokoh. Di sini ada gandengannya, kecil sekali di sini. Itu kuat, tidak mudah patah, dan selalu terdapat kode toko TL. Seperti ini contohnya. Kodenya bisa macam-macam. Ini kode tokonya. Dan 70 adalah kadar emasnya. Jadi TL70 adalah kode toko dan kadar emas. 70% artinya adalah di sebelah sini. Jadi kalau emasnya asli, selalu ada kode toko dan juga ada kadar emasnya. Gitu ya. Lalu ini ada emas yang lapis. Emas lapis itu cuman ada kode ini, keterangan percetakan tokonya di mana. Ini bentuknya seperti ada 3 kotak-kotak persegi panjang yang disusun rapi. Kemudian di sini ada nama toko, di mana saya membeli dulu di Sion. Ya, jadi kodenya Sion, itu nama tokonya. Hanya itu saja, setelah itu tidak ada kode-kode lainnya. Biasanya kode itu bentuknya timbul atau cekung ke dalam, indent atau emboss ya. Sekelilingnya tidak ada lagi kode-kode lain selain itu saja. Lalu yang berikutnya adalah emas palsu atau tiruan. Seperti kita lihat di sini, sangat detail sekali, pembuatannya bagus, tebal, mulus, tapi tidak ada kodenya sama sekali di dalam emasnya. Jadi tidak ada indent sama sekali. Ini saya putar-putar ya. Saya putar-putar, tidak ada kode sama sekali. Jadi bisa dipastikan bahwa ini bukan emas asli. Ini adalah emas tiruan atau disebut suasa. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran, Pak, ini saya ada emas perhiasan tapi warnanya kok nggak terang ya? Oke, kita langsung cek aja. Ini kok warnanya lebih cerah daripada yang ini. Apakah ini emas asli, Pak? Apakah emas lapis? Ataukah emas palsu? Nah, untuk cara memeriksanya kita lihat dulu warnanya. Dari warna kita bisa lihat bahwa ini tidak secerah yang ini maupun juga yang ini. Dan kecerahan warna itu sangat penting untuk diperhatikan, karena emas yang asli pasti berkilau. Ya, pasti berkilau dari segi warnanya. Dan agak keoren-orenan, warnanya lebih oren daripada yang lain. Tapi ini tidak begitu oren ya, yang perhiasannya. Kita coba cek ya. Mari kita tes. Kita cek dulu kodenya. Di sini tidak ada kode apa-apa, tapi di sini ada kodenya. Oh, ini 18 KGP. Kita zoom in. Ini di sini ada tulisannya 18 KGP. 18 artinya karat, 18K ya. GP artinya gold plated, artinya emas lapis. Dalam bahasa Inggris gold plated itu artinya emas lapis. Jadi 18 karat dilapisi saja. Detailnya seperti ini. Tidak ada keterangan lain selain tulisan itu saja. Jadi itulah beberapa cara yang dipakai oleh toko emas atau orang-orang yang biasanya membuka kedai di samping toko emas
yang menerima pembelian emas dan berlian. Dan itulah cara-cara mereka untuk menguji emas yang akan kamu jual itu asli atau palsu. Lalu bukan hanya masalah asli atau palsu saja, tapi aslinya ini emas tua atau emas muda. Dan cara ini sangat sederhana, kalian bisa pakai di rumah metode ini. Sehingga kalian juga bisa tahu ketika kalian mendapatkan emas atau ketika kalian membeli emas, kalian tahu emas yang kalian terima ini adalah emas asli atau emas palsu. Jadi untuk saat ini sampai di situ dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Jadi caranya aku double tap guys. Ini caranya saya pasang di jari. Belakang kasih double tap terus tempel di sini. Gila nih ya. Mas mantap retro.